Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ina Tasmini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Bab yang pertama adalah kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Konsep yang pertama adalah konsep gaya magnet. Untuk mempelajari tentang sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat-sifat kemagnetan, dan cara menyimpan magnet, maka simaklah video berikut ini. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan sifat magnet. 2. Menjelaskan cara membuat magnet. 3. Menjelaskan cara menghilangkan sifat kemagnetan. 4. Menjelaskan cara menyimpan magnet dengan benar. Untuk memahami tentang magnet, perhatikan percobaan berikut. Ada sebuah magnet dan juga ada benda-benda yang lain. Kita akan mengelompokkan benda-benda ini ke dalam bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pertama, dekatkan magnet dengan tembaga. Ternyata tembaga tidak menempel, berarti tembaga termasuk bahan non-magnetik. Sekarang magnet didekatkan pada karet. Ternyata karet juga tidak menempel, berarti karet juga termasuk non-magnetik. Sekarang dekatkan magnet dengan besi. Ternyata besi bisa ditarik magnet, sehingga besi termasuk benda magnetik. Lanjutnya adalah dekatkan magnet dengan baja. Ternyata baja juga menempel, berarti baja termasuk benda magnetik. Sekarang dekatkan magnet dengan plastik. Ternyata plastik tidak menempel, berarti plastik termasuk non-magnetik. Magnet dengan kayu. Ternyata kayu tidak menempel, berarti kayu juga non-magnetik. Selanjutnya magnet dengan nikel. Nikel menempel, berarti nikel magnetik. Yang terakhir, dekatkan magnet dengan kobalt. Ternyata kobalt bisa menempel, berarti kobalt termasuk bahan magnetik. Penggolongan bahan magnetik. Bahan magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, merupakan bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga adalah diamagnetik, merupakan bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya bismut, seng, dan emas. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Ini contoh magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub magnet inilah yang merupakan bagian yang memiliki gaya tarik paling kuat. Kenapa disebut kutub utara dan kutub selatan? Apabila sebuah magnet digantung bebas, maka salah satu ujung akan menghadap ke utara, dan itu disebut kutub utara. Dan ujung yang lain akan menghadap ke selatan, dan disebut dengan kutub selatan. Bagaimana sifat-sifat kutub magnet? Kita pertama akan menyelidiki bagaimana apabila kutub magnetnya itu tidak sejenis didekatkan. Selatan dekatkan dengan utara, akan tarik-menarik. Sehingga kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Sekarang bagaimana bila kutubnya sejenis? Nah, sama-sama utara, ternyata kutub yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Teori magnet. Sebuah magnet memiliki kutub utara dan selatan. Bagaimana apabila magnet itu dibagi lagi menjadi masing-masing 2? Ternyata setiap bagian akan memiliki kutub utara selatan masing-masing. Kenapa bisa demikian? Karena setiap magnet itu tersusun oleh magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Sehingga magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Nah, kita perhatikan perbedaan sebuah baja yang bersifat magnet dengan yang belum menjadi bersifat magnet atau bukan magnet. Nah, baja magnet memiliki susunan magnet elementer yang teratur, sedangkan yang bukan magnet
susunan magnet elementernya tidak teratur. Bagaimana sifat kemagnetan antara baja dengan besi? Kalau baja itu akan menjadi magnet tetap, karena magnet elementernya akan sulit berputar. Jadi kalau baja sudah dibuat magnet, dia akan menjadi magnet tetap. Sedangkan besi, kalau sudah dibuat magnet, dia hanya bersifat sementara. Karena magnet pada besi itu, magnet elementernya mudah berputar. Ini adalah bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet U, silinder, magnet cincin, magnet jarum, magnet ladam, terus ada lagi magnet keping cakram. Bagaimana cara membuat magnet? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah cara menggosok. Yang dibutuhkan adalah besi atau baja dan sebuah magnet permanen. Nah, gunakan salah satu kutub magnet untuk menggosok besi atau baja tersebut, dan menggosoknya harus dalam satu arah, dalam arah yang sama. Tujuannya adalah untuk menata magnet-magnet elementer di dalam besi atau baja tersebut. Nah, ketika sudah menjadi magnet, maka besi atau baja tadi, ujung yang pertama tersentuh akan menjadi sejenis dengan yang menyentuh. Jadi prinsipnya, ujung yang tersentuh magnet lebih dulu akan menjadi kutub yang sejenis dengan kutub magnet yang menyentuh. Tadi yang digunakan untuk menyentuh adalah kutub utara. Sehingga tadi yang kesentuh duluan bagian sini ya. Maka ujung yang sini menjadi kutub utara dan ujung satunya menjadi kutub selatan. Kemudian bagaimana sifat kemagnetannya? Kalau benda ini merupakan besi, maka dia akan menjadi magnet sementara. Tapi bila benda ini adalah baja, dia akan menjadi magnet permanen. Kita lanjutkan cara membuat magnet yang kedua, yaitu dengan menggunakan arus listrik atau disebut elektromagnet. Yang diperlukan adalah kumparan yang berinti besi, kemudian menggunakan baterai, lalu gunakan pula benda untuk menguji, misalnya penjepit kertas. Nah, ketika sumber arus dihubungkan atau kabel ini tersambung, maka penjepit kertas akan tertarik karena kumparan ini bersifat magnet. Tapi ketika arusnya terputus seperti ini, maka penjepit kertas tidak lagi menempel karena kumparan ini tidak lagi bersifat magnet. Cara ketiga yaitu cara induksi. Induksi itu hanya mendekatkan saja. Ini dites dulu. Bahan didekatkan pada paku-paku kecil ya, ternyata tidak menempel. Kemudian sediakan magnet tetap, dekatkan pada besi tersebut. Ternyata si paku menjadi menempel. Nah, bila besi dan baja didekatkan ya, tidak sampai menyentuh dengan magnet yang kuat, maka besi atau baja tadi akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti inilah yang disebut induksi. Nah, setelah magnet ini dijauhkan kembali, nanti si besi tidak akan lagi bersifat magnet dan paku ini akan jatuh kembali. Kemudian bisakah sifat magnet itu hilang? Bisa, yaitu apabila yang pertama dilakukan pemanasan. Ketika magnet dipanaskan lama atau berulang-ulang, mungkin dibakar atau dijemur, nanti sifat kemagnetannya akan berkurang, bahkan bisa hilang. Kemudian yang kedua adalah pemukulan atau sering jatuh ke lantai, ini juga akan merusak sifat kemagnetan. Yang ketiga adalah menggosok dengan bolak-balik, itu juga akan mengacaukan magnet elementer di dalamnya. Yang keempat, penyimpanan yang salah. Menyimpan magnet yang salah, itu juga akan menghilangkan sifat kemagnetan. Maka jangan lakukan keempat hal ini pada magnet kamu ya, karena sangat disayangkan. Kemudian bagaimana cara menyimpan magnet yang benar? Nah, dalam menyimpan magnet itu memerlukan sebuah angker atau sepotong besi tipis yang dipasang pada kutub magnet seperti ini. Tujuannya agar magnet elementer di dalamnya itu membentuk rantai yang tertutup, akan tetap teratur. Nah, untuk menyimpan dua magnet, kamu perlu dua angker nih, kanan dan kiri kalau magnet batang, tapi kalau magnet U cukup satu saja. Dan dalam menatanya itu kutub yang berbeda dijejerkan ya. Tidak boleh utara dengan utara ini menempel di sini atau selatan dengan selatan, tidak boleh, tapi harus bolak-balik seperti ini menaruhnya. Biar magnet kamu awet.
Anak-anak, kita lanjutkan untuk subkonsep yang kedua, yaitu teori kemagnetan bumi dan gaya Lorentz. Bumi adalah sebuah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh daya tarik magnet bumi. Sedangkan jika taraf berarus listrik berada dalam medan magnet, akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang teori kemagnetan bumi dan gaya Lorentz, maka simaklah video berikut ini. Bagian 2 ini kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi, medan magnet, dan gaya Lorentz. Teori kemagnetan bumi. Perhatikan, ini adalah gambar bumi. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dikatakan sebagai kutub utara geografis atau kutub utara dan kutub selatan bumi yang sebenarnya. Kutub geografis. Nah, kemudian ini bisa diselidiki atau diketahui menggunakan kompas. Karena jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kenapa bisa jarum kompas ini menunjuk arah utara dan selatan? Sebagaimana kita ketahui bahwa jarum kompas ini adalah sebuah magnet, di mana magnet akan memiliki gaya tarik dan juga gaya tolak dengan kutub magnet yang lain. Nah, bumi ini sebenarnya merupakan magnet raksasa yang juga memiliki kutub utara dan kutub selatan. Inilah penyebabnya sehingga jarum kompas bisa menunjukkan arah. Nah, di manakah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi? Letaknya seperti ini. Jadi, kutub selatan magnet bumi itu letaknya di dekat kutub utara bumi. Baratnya panah ini ya, letaknya di dekat kutub utara bumi yang sebenarnya. Sedangkan kutub utara magnet bumi letaknya adalah di dekat kutub selatan bumi. Nah, letaknya ini kan tidak berimpit tapi membentuk sudut tertentu. Di sini ada simbol D, artinya adalah sudut deklinasi. Kita lanjutkan dulu tentang sudut-sudut tersebut. Nah, sudut deklinasi dan inklinasi. Apabila kamu menggunakan jarum kompas, maka akan membentuk sudut antara jarum kompas dengan kutub utara atau kutub selatan bumi. Inilah yang dinamakan sudut deklinasi. Jadi, sudut deklinasi adalah sudut antara jarum kompas dengan kutub utara ataupun kutub selatan bumi. Nah, sudut deklinasi bisa positif jika kutub utara magnet menyimpang ke timur seperti ini. Ini dikatakan sebagai sudut deklinasi yang positif. Nah, sedangkan sudut deklinasi negatif jika kutub utara magnet menyimpangnya ke barat seperti ini. Kemudian apa itu sudut inklinasi? Inklinasi merupakan sudut antara jarum kompas dengan garis horizontal permukaan bumi. Nah, jadi kalau kamu menggunakan kompas, itu jarum kompas itu nggak akan benar-benar mendatar, tapi salah satu ujungnya itu bisa agak naik atau agak turun. Nah, sehingga membentuk sudut dengan garis horizontal. Nah, dikatakan sudut inklinasi itu positif jika kutub utara menyimpang ke bawah, cenderung turun kutub utaranya. Nah, disebut inklinasi negatif bila kutub utaranya menyimpang ke atas. Seperti ini. Bisa dipahami perbedaan sudut deklinasi dan inklinasi ya. Kita lanjut pada materi medan magnet. Sebuah magnet itu kan memiliki kekuatan atau gaya tarik. Namun gaya tariknya itu memiliki keterbatasan, istilahnya jauhnya itu ada keterbatasannya atau membentuk suatu ruangan. Nah, maka medan magnet ini adalah ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ini sebuah magnet batang yang
beri sebaran pasir besi, kalau kamu meletakkan jarum di luar sini, jarum itu nggak akan lagi ketarik magnet. Tapi kalau masih di dalam sini, bisa tertarik oleh magnet ini. Ini diuji dengan jarum kompas. Nah, dalam menggambarkan medan magnet itu dengan garis-garis gaya magnet. Yang menggambarkannya adalah dari kutub utara ke kutub selatan. N ini north ya, kutub utara, S adalah south, kutub selatan. Jadi menggambarkan garis gayanya, arah panahnya ini dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Nah, tempat yang garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya semakin kuat. Kemudian bagaimana sih pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan? Apabila utara dengan utara didekatkan, kan akan tolak-menolak. Dalam menggambarkan gaya tolak seperti ini. Jangan lupa arah panahnya keluar kalau dia kutub utara ya. Karena tadi garis gaya adalah dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dari utara menuju selatan. Dari utara menuju selatan. Jadi arah panahnya ini keluar. Kemudian apabila selatan dengan selatan didekatkan, tolak-menolak juga ya, tapi perhatikan arahnya. Untuk selatan arahnya masuk, panah masuk. Nah, sekarang bagaimana bila kutubnya beda jenis? Misalnya utara dengan selatan nih kita dekatkan, akan tarik-menarik. Menggambarkan tarik-menarik seperti ini. Tapi ingat arah panahnya jangan kebalik ya, arah panahnya dari utara menuju ke selatan. Ini dari utara menuju ke selatan, dari utara menuju ke selatan. Kita lanjutkan pada materi medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sebuah kawat yang dialiri arus listrik ini bisa menghasilkan magnet. Ini diselidiki oleh seorang ahli yang bernama Hans Christian Ørsted. Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus ini, bila diberi jarum kompasnya akan bergerak menyimpang, dan menyimpangnya ini teratur. Penyimpangan magnet jarum kompas ini akan makin besar jika kuat arus listriknya juga diperbesar. Kemudian bagaimana arahnya? Arah penyimpangan jarum kompas akan bergantung pada arah arus listrik. Ketika arah arusnya dari bawah ke atas, maka arah medan magnetnya seperti ini. Berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi ketika nanti arah arusnya dibalik menghadap ke bawah, arah perputaran magnetnya, arah medan magnetnya juga akan kebalik menjadi searah jarum jam. Nah, kesimpulan Ørsted, adanya arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kita lanjutkan pada materi gaya Lorentz. Tadi diselidiki oleh Ørsted bahwa kawat berarus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Lalu, apa yang terjadi jika kawat berarus listrik tadi berada dalam medan magnet tetap yang lain, magnet yang lain? Nah, ini diselidiki oleh Hendrik Anton Lorentz. Jadi seperti ini, ada kawat berarus yang diletakkan pada medan magnet tetap yang lain. Ini ada utara dan selatan. Kok orang air sih? Gaya Lorentz. Dikatakan oleh Ørsted bahwa kawat berarus dapat menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian ada seorang ahli lainnya yaitu Hendrik Anton Lorentz. Ini menyelidiki apa yang terjadi jika kawat berarus listrik berada dalam medan magnet tetap. Seperti ini. Jadi, ada kawat berarus, lalu diletakkan dalam medan magnet. Ini ada kutub utara dan kutub selatan magnet ya. Di sini kan sudah ada garis gaya magnet. Nah, lalu bagaimana dengan kawat ini? Ternyata akan ada interaksi antara kawat berarus ini dengan magnet tetap ini, sehingga akan menghasilkan gaya. Nah,
Loren menyimpulkan bahwa besarnya gaya yang ditimbulkan akan berbanding lurus dengan kuatnya arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk oleh arah arus listrik dengan arah medan magnet. Gaya itu kemudian dinamakan gaya Loren. Jadi magnetnya ini akan bergerak-gerak ya. Gaya Loren disimpulkan dengan F sama dengan B kali I kali L, di mana B adalah kuat medan magnet dalam Tesla, dari satuan kuat medan magnet itu Tesla, simbolnya T besar. Lalu kuat arus listrik I adalah kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, F adalah gaya Lorentz dalam Newton. Bagaimana menentukan arah gaya Lorentz? Kita ingat bahwa gaya merupakan besaran vektor, sehingga gaya Lorentz akan memiliki arah. Arah gaya Lorentz akan tergantung pada arah arus listrik dan juga arah medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz bisa digunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Perhatikan nih, ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, dan jari tengah dalam posisi seperti ini itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Bisa juga kalian menggunakan tangan kanan yang membuka, di mana ibu jari akan menunjukkan arah kuat arus listrik, keempat jari menunjukkan arah medan magnet, dan arah telapak tangan yang membuka ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Pemanfaatan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini dimanfaatkan dalam beberapa alat yang menggunakan energi listrik, mengubahnya menjadi energi gerak. Nah, contoh yang pertama adalah motor listrik. Banyak sekali peralatan yang memiliki motor listrik seperti kipas angin, blender, mixer, mobil mainan, dan lain-lain. Pokoknya yang mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Lalu yang kedua adalah alat ukur listrik seperti multimeter, ampermeter, voltmeter. Ini juga ada memanfaatkan gaya Lorentz. Anak-anak, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.